Tanya terdiam dalam lamunannya, kenangan masa lalu kembali menghampiri seperti rekaman lama yang warnanya mulai memudar. Ia mengumpulkan setiap potongan kenangan itu, mengingat saat-saat indah bersama kedua saudara kandungnya. Mereka bertiga pernah berpegangan tangan saat tamasya ke bukit yang dipenuhi bunga bermekaran. Tanya, Arwin, dan seseorang yang dulu ia takuti dan benci. Mungkin itulah kenangan terakhir mereka bersama. Sejak saat itu, hidup Tanya dipenuhi beban dan tanggung jawab yang berat. Tanya terhanyut dalam nostalgia, menyadari bahwa kebahagiaan seperti itu pernah ada dalam hidupnya. Namun, kini semua itu terasa mustahil untuk diulang. Ia membuka mata dan menatap keluar jendela. Pemandangan kacau terlihat di matanya, para siswa Sylvania sedang berdemonstrasi di depan kediamannya, menuntutnya mundur dari pencalonan sebagai presiden Dewan Siswa. Tanya bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi. Sementara itu, di tempat persembunyian Ed, suasana terasa sangat berbeda. Langit cerah membentang di atasnya, menciptakan kedamaian yang kontras dengan kekacauan di depan asrama kerajaan. Ed tampaknya telah menebak situasi Tanya saat ini. Ia berpikir, apakah sebaiknya ia membantu Tanya yang sedang terpojok atau membiarkannya menghadapi ini sendiri. Rasanya seperti ia sedang mengubah alur skenario dengan tangannya sendiri, dan itu membuatnya ragu. Apalagi, ada berbagai kejadian menyimpang yang tidak diketahui penyebabnya. Di sisi lain, Ed dan Zix sedang bersiap untuk bertanding. Melihat Zix dengan pedang besarnya, Ed mengingat bahwa ia adalah teman setia Taylor, salah satu yang terkuat di antara siswa tahun kedua, selain Lucy. Namun, skenario kali ini berbeda. Ketika perdebatan dimulai, Zix mengayunkan pedangnya dengan kuat, menciptakan hembusan angin yang menerpa Ed. Itu adalah teknik serangan Zix yang disebut single strike. Melihat serangan itu, Ed segera waspada dan memeriksa sesuatu. Serangan Zix begitu kuat hingga membelah tanah yang dilaluinya. Ed menarik napas, menyadari bahwa hal yang paling menyimpang dari skenario ini adalah kekuatan dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menguji seberapa kuat dirinya sekarang. Ed segera mengeluarkan sihir pertahanan dasar untuk memblokir serangan Zix. Meski berhasil menahan serangan itu, ia terkejut ketika Zix tiba-tiba muncul di depannya dengan kecepatan luar biasa. Ed kebingungan, bagaimana Zix bisa bergerak secepat itu. Namun, Ed tidak panik. Ia melihat peluang karena Zix masuk terlalu dalam ke serangannya sendiri. Saat Ed mundur, Zix bersiap mengejar, tetapi tiba-tiba terkejut melihat belati dengan formula roh tertanam di depannya. Ed mengucapkan mantra, dan ledakan besar muncul dari belati itu. Namun, dari dalam ledakan, Zix masih bisa bergerak dengan aneh, meninggalkan bayangan di belakangnya. Perasaan tidak enak muncul di hati Ed. Ia segera mengambil kembali belatinya dan menyerang, tetapi Zix dengan mudah menghindar menggunakan sihir psikokinesis untuk memanipulasi tubuhnya. Ed terkejut, menggerakkan tubuh dengan sihir psikokinesis di tengah pertarungan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Zix kemudian melemparkan tombak es, tetapi Ed berhasil menghindarinya. Ia mulai curiga bahwa ini hanyalah umpan untuk mantra yang lebih kuat. Saat Ed mempertanyakan niat Zix justru membuang pedangnya dan mulai menggunakan senjata berbasis sihir tingkat tinggi. Intensitas pertarungan meningkat, membuat Janika yang sedang memasak kari pun terkejut, meski ia tetap fokus pada masakannya. Sparring mereka berubah menjadi pertarungan sungguhan. Ed mulai kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari Zix. Bahkan sihir pertahanan dasarnya tidak cukup untuk menahan dampaknya. Ed kemudian menciptakan panah air dan menembakkannya ke arah Zix, tetapi serangannya dengan mudah diblokir. Zix menggunakan mana armamen, memungkinkan dirinya menggunakan berbagai senjata tanpa batasan. Saat Ed kembali menyerang dengan panah air, Zix tiba-tiba muncul di belakangnya. Ed menyadari bahwa Zix menggunakan psikokinesis lagi, membuat gerakannya sulit ditebak. Saat Zix menghunus rapier dan mengarahkannya ke Ed, ia tidak punya banyak pilihan. Namun, sebelum serangan Zix mengenai tubuhnya, angin kencang berbentuk binatang tiba-tiba muncul dan menghentikan langkah Zix. Ed memanfaatkan kesempatan itu, menciptakan genangan air di bawah kaki Zix. Tanpa disadari, Zix telah masuk ke dalam perangkapnya. Genangan air itu adalah teknik roh manifestasi rahmat air. Tiba-tiba, lingkungan di sekitar Zix berubah, seolah ia dipindahkan ke dunia lain. Dari dalam genangan air, seekor singa air muncul dan menerkamnya. Meski Zix mampu menghancurkannya dengan injakan kuat, perhatiannya sempat teralihkan. Saat itulah Ed muncul di sampingnya dan melancarkan pukulan dahsyat yang membuat Zix terpental. Pertarungan semakin sengit. Ed kini berlumuran darah, tetapi ia yakin bahwa ia sudah hampir menang. Namun, Zix masih berdiri setelah menerima ledakan besar. Dengan tatapan tajam, ia mengatakan bahwa ia tidak bisa lengah. Kini, ia memutuskan untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Aliran mana di sekitarnya mengembun menjadi bola energi yang padat. Ed merasa panik, ia tahu bahwa situasinya semakin gawat. Ia segera meminta Leia untuk menghentikan Zix, tetapi sebelum Leia bisa mendekat, tubuhnya terkoyak oleh hembusan angin tajam yang mengelilingi Zix. Ed menyadari bahwa ia kini menghadapi kemampuan maksimal Zix, yang seharusnya baru muncul di bab 7, babak 4 dari skenario asli. Zix menggunakan teknik Spear of Flora. Dengan tombak panjang di tangannya, tampak seperti malaikat maut yang akan menebas lawannya. Daripada bermain strategi, Zix memilih untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Ed mencoba bertahan dengan ledakan terfokus, tetapi serangan Zix terus berdatangan tanpa henti. Ia mulai kehabisan mana. Melihat situasi ini, Ed menyadari bahwa ia harus menggunakan segala cara untuk bertahan. Ia mengeluarkan cincin legendaris, Golden Phoenix,
yang bisa membantunya memulihkan mana dan meningkatkan kekuatannya. Dengan fokus penuh, ia akhirnya berhasil memanifestasikan pemanggilan, tetapi yang muncul bukan serigala besar seperti yang ia harapkan. Sebaliknya, seorang gadis cantik dengan rambut perak berkilauan berdiri di depannya. Ed terkejut dan bergumam, "Marilda." Di sesi kampanye, setiap kandidat diberikan kesempatan untuk menjelaskan visi dan misi mereka. Setelah Lortel menyelesaikan pidatonya, suara para pendukungnya bergemuruh memenuhi ruangan. Melihat antusiasme itu, beberapa karyawan toko L yang hadir mulai bertanya-tanya, apa gunanya ada 4 kandidat jika pemenangnya sudah jelas. Mereka merasa pemilihan ini sangat tidak adil, seolah ketua OSIS berikutnya sudah ditentukan. Para siswa terus meneriakkan nama Lortel, terkesan oleh ketulusannya. Lagi pula, dia sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat mengelola toko L, sehingga mereka yakin dia akan menjadi ketua OSIS yang hebat. Melihat dukungan yang begitu besar, Lortel tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyapa mereka. Di antara kerumunan, Liana menoleh ke karyawan laki-laki di sampingnya dan bertanya, jika dia benar-benar terpilih, apa yang akan terjadi? Karyawan itu menjawab, jika dia menang, tidak akan ada yang bisa menghentikannya lagi di Akademi Sphenia. Di tengah gemuruh para pendukungnya, Lortel perlahan berbalik dan bersiap turun dari panggung. Namun, saat menuruni tangga, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Pandangannya tertuju pada seseorang di sana. Lortel mendekatinya dan bertanya, apakah kamu sudah merawat kukumu dengan baik? Tanya terkejut dan, dengan gugup menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Lortel menatapnya tajam, menyadari kegugupannya. Ada apa? Kenapa kamu terlihat begitu tegang? Tanya menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dengan suara gemetar, dia akhirnya berkata, aku tidak membunuh saudaraku. Mendengar itu, Lortel menyeringai. Semua mata di aula kini tertuju pada Tanya. Ini adalah tantangan besar baginya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu dengan berani melangkah ke atas panggung. Halo, saya Tanya Rod Taylor. Saya mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS ini, katanya. Namun, tidak ada tepuk tangan. Ruangan seketika menjadi sunyi. Meskipun begitu, Tanya tetap melanjutkan pidatonya. Namun, semakin lama dia berbicara, semakin jelas bahwa para siswa tidak tertarik. Setelah 10 menit, tidak ada satupun tanggapan dari mereka. Tanya merasa hatinya hancur. Dia ingin menangis, tetapi tetap menyelesaikan pidatonya dengan berterima kasih kepada semua orang. Namun, bukannya mendapat dukungan, dia justru disambut dengan ejekan. Pembunuh. Teriak seseorang. Seolah mendapat isyarat, siswa lain mulai melemparinya dengan berbagai benda. Tanya mundur selangkah, wajahnya pucat. Teriakan semakin keras, menuntutnya menjelaskan konspirasi pembunuhan yang dikaitkan dengan keluarganya. Tanya tidak tahu harus berkata apa. Dia berusaha bertahan, tetapi situasinya semakin buruk. Saat dia berbalik untuk meninggalkan panggung, kakinya terpeleset karena menginjak botol yang dilempar ke arahnya. Dia jatuh ke lantai, dan tawa para siswa menggema seperti suara iblis di telinganya. Tanya menahan air matanya. Dia tahu bahwa naik ke panggung adalah keputusan gegabah. Dia ingin lari, tetapi kakinya terasa kaku. Siswa-siswa mulai mendekatinya, niat mereka jelas, mereka ingin menyerangnya. Tiba-tiba, energi besar muncul di sekeliling Tanya. Getaran kuat itu melemparkan siswa-siswa yang berada di dekatnya ke belakang. Semua orang terkejut dan bingung. Saat Tanya membuka matanya, dia melihat sesuatu yang mengejutkan, seekor serigala putih raksasa dengan seorang pria menungganginya. Angin puyuh menyelimuti mereka, seolah melindungi Tanya dari bahaya. Pemandangan itu membangkitkan sebuah ingatan di benaknya, sebuah kenangan yang sudah lama terkubur. Kenangan yang nyaris terlupakan. Pria yang menunggangi serigala itu turun dan meraih tangannya. Kau baik-baik saja, tanyanya dengan suara yang menenangkan. Tanya menatap wajah pria itu. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Di antara siswa yang masih terkejut, Joseph, salah satu siswa senior, berseru, itu roh tingkat tinggi. Para siswa saling berpandangan. Hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan roh sekuat itu. Beberapa dari mereka yang pernah belajar studi elemen menyadari siapa pria itu. Itu Ed Rod Taylor. Kejutan melanda mereka. Fakta bahwa dia masih hidup mengubah segalanya. Ed mengambil mikrofon di panggung dan berbicara dengan tenang, aku tidak dibunuh oleh Tanya, dan aku juga tidak percaya bahwa dia memiliki niat untuk melakukan hal itu. Aku mendukungnya lebih dari siapapun. Mendengar itu, Lortel tersenyum kecil dan perlahan meninggalkan tempat itu. Kini jelas bahwa Ed telah memilih untuk mendukung Tanya dalam pemilihan ini. Dukungan dari Ed tidak datang sendirian. Siswa-siswa peringkat teratas dari berbagai fakultas, seperti Janika, Lucy, Cleus, Alvira, Zix, dan Joseph, serta peringkat pertama Akademi, Wade, juga mulai menyatakan dukungan mereka. Ed lalu meminta para siswa untuk memberi Tanya kesempatan berbicara sekali lagi. Kali ini, tanpa tekanan dan intimidasi. Tanya, yang sudah hampir putus asa, kini menatap Ed dengan air mata haru. Sebagai keluarganya, dia akan selalu mendukungnya. Setelah kejadian itu, Ed dipanggil ke kantor dosen.
Dalam perjalanan ke ruang kepala sekolah, dia merenungkan semua yang terjadi. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya dengan aura berwibawa menatapnya. Silakan masuk, kita perlu bicara. Ketika Ed duduk di hadapan kepala sekolah Obel, pria tua itu menghela napas sambil menuang teh ke cangkirnya. Dengan nada serius, ia mengatakan bahwa telah membaca semua laporan investigasi dan merasa seperti akademi telah melalui banyak hal sulit. Dia tidak menyangka Ed akan mengalami kecelakaan seperti itu. Atas nama akademi, kepala sekolah Obel dengan tulus meminta maaf karena kurangnya manajemen keamanan. Mendengar itu, Ed hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa permintaan maaf tidak diperlukan. Dia tidak menyalahkan siapapun karena lawannya begitu teliti dan siap. Bahkan jika akademi telah menyiapkan tindakan pencegahan, dia ragu hal ini bisa dihindari. Kepala sekolah Obel mengangguk memahami, lalu meneguk tehnya dalam satu tegukan. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, ia bertanya apa kebenaran di balik semua ini, karena tampaknya kejadian ini sudah diatur dengan sangat rapi. Ed tidak langsung menjawab dan hanya diam sambil meminum tehnya. Setelah beberapa saat, kepala sekolah Obel mengeluarkan beberapa berkas dan berkata bahwa ia tidak terlalu memahami konflik internal dalam keluarga bangsawan seperti keluarga Rottweiler. Namun, sebagai pengelola akademi, ia bertanggung jawab atas setiap insiden yang terjadi. Jika ia melaporkan bahwa Ed masih hidup, keluarga Rottweiler pasti akan mengetahuinya, dan kemungkinan besar, tidak dengan cara yang baik. Ed juga menyadari risiko itu dan merasa sedikit pusing memikirkan cara menyelesaikannya. Ia kemudian bertanya apakah pelaporan bisa ditunda sementara waktu. Kepala sekolah Obel tidak langsung menolak dan malah bertanya apa alasan Ed ingin mengambil risiko tersebut. Dengan tenang, Ed menjawab bahwa orang yang memerintahkan pembunuhannya tidak lain adalah ayahnya sendiri, Chen Rottweiler, patriark keluarga Rottweiler dan pemegang kekuasaan sebenarnya di pengadilan kekaisaran. Mendengar itu, kepala sekolah Obel tetap tenang dan berkata bahwa urusan di luar akademi bukanlah tanggung jawabnya. Kata-katanya membuat Ed terdiam, tetapi dia tidak menyerah. Dia berusaha meyakinkan kepala sekolah bahwa bahkan keluarga Rottweiler lebih memilih hal ini tetap tenang tanpa ada pemberitaan yang mencolok. Kepala sekolah Obel menghela napas, lalu membolak-balik berkas di tangannya. Ia menyebut bahwa ia telah mendengar tentang prestasi akademis Ed yang meningkat pesat, serta reputasinya yang kini dihormati banyak siswa. Saudara perempuannya, Tanya, juga memiliki masa depan yang menjanjikan. Ed tampak terkejut mendengar hal itu, tetapi kepala sekolah Obel hanya tersenyum dan berkata bahwa Akademi Sylvania selalu berdiri di sisi para siswanya, terutama siswa berbakat seperti Ed. Dengan ramah, ia mengulurkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal, menegaskan bahwa ia akan mengingat nama Ed dengan baik. Percakapan ini membuat Ed sadar bahwa kepala sekolah memahami situasinya, tetapi tetap memilih untuk menutup mata. Itu berarti keberadaannya masih bisa dirahasiakan untuk sementara waktu. Setelah menyelesaikan urusannya dengan kepala sekolah Obel, Ed berjalan melewati asrama keluarga kerajaan. Di sana, seorang siswa laki-laki datang dengan sebuah hadiah, tetapi Kylie, penjaga asrama, menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Tanya sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu. Mendengar itu, siswa tersebut tampak kecewa, tetapi akhirnya pergi dengan perasaan sedih. Ed hanya mengamati dari kejauhan, bertanya-tanya apakah tindakan seperti itu pantas dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai seorang saintus. Namun, perhatiannya segera teralihkan ketika Tanya tiba-tiba muncul. Ia tampak terkejut melihat Ed dan bertanya apakah benar dia baru saja dipanggil oleh kepala sekolah. Ed tersenyum dan mengucapkan selamat kepadanya atas kemungkinan kemenangannya dalam pemilihan presiden Dewan Siswa. Tanya mengangguk, tetapi mengatakan bahwa ia tetap harus berhati-hati. Berkat Ed, ia berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah, dan sebagian besar siswa peringkat atas telah mendukungnya. Namun, yang benar-benar memastikan kemenangannya adalah skandal yang menimpa Lortel. Karena tuduhan penggelapan dana dan eksploitasi bisnis, Lortel terpaksa mengundurkan diri, sehingga menyisakan Tanya sebagai kandidat terkuat. Ketika Ed duduk di sampingnya, Tanya menghela napas dan berkata bahwa mereka jarang memiliki waktu untuk berbicara akhir-akhir ini. Namun, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Dengan ragu-ragu, ia menatap Ed dan bertanya, saat pidato itu, kenapa kamu bersedia mendukungku sejauh itu? Bahkan sampai mengambil risiko untuk keluar dari persembunyian. Rasanya seolah kamu tidak tega melihatku menderita. Ed terdiam sesaat, lalu dengan tenang menjawab, ya, seperti itu. Jawabannya membuat Tanya tersenyum lega. Ia berkata bahwa karena kini ia adalah ketua OSIS, ia harus bertindak sebagai pemimpin, tetapi mungkin dia akan sedikit bias, karena bagaimanapun juga, dia juga manusia. Setelah Tanya pergi, Ed kembali termenung hingga tiba-tiba mendengar suara seseorang mengulang kata-katanya. Itu adalah Lortel. Dengan senyum kecil, ia mengatakan bahwa ia merasa sedikit cemburu ketika mendengar kata, keluarga, keluar dari mulut Ed. Ed menatapnya dan bertanya sejak kapan dia berdiri di sana. Lortel menjawab dengan santai, sejak senior mengatakan hal-hal memalukan kepada Tanya. Ed lalu bertanya apakah ia baik-baik saja setelah skandal besar yang menimpanya. Lortel terdiam sejenak, lalu tersenyum cemerlang dan berkata, tentu saja tidak apa-apa. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ternyata, skandal yang menjatuhkannya adalah sesuatu yang sengaja ia bocorkan sendiri. Sejak awal, ia telah merancang kompetisi 1 lawan 1 dengan Tanya untuk menghilangkan kandidat lain. Bahkan,
ketika ia mencari Putri Venia untuk menunjukkan permusuhan terhadap Tanya, itu adalah bagian dari rencananya agar Tanya tidak punya pilihan selain ikut dalam pemilihan. Ed hanya bisa menghela napas. Saat mereka berjalan, Lortel tiba-tiba berhenti dan dengan lembut memeluk tangannya. Dengan suara rendah, ia berkata bahwa ia tahu dirinya cocok menjadi penjahat dan tidak keberatan memerankan peran itu, selama Ed tidak menjadi musuhnya. Ed tidak bisa menahan senyum. Dunia penuh dengan permainan kekuasaan, dan hubungan manusia seringkali memiliki lapisan tersembunyi yang sulit dipahami. Dengan pemilihan OSIS yang selesai dan konflik kekaisaran yang masih berlanjut, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berpisah dengan Lortel, Ed memasuki hutan utara dan menuju kabinnya yang sudah lama ditinggalkan. Ketika ia masuk, ia terkejut menemukan Lucy tertidur lelap di tempat tidurnya. Gadis itu memeluk bantal dengan nyenyak, tampak begitu damai. Ed tersenyum dan memutuskan untuk tidak membangunkannya. Ia mengambil sebuah buku dari rak dan mulai membacanya di kursi di sebelah tempat tidur. Namun, tidak lama kemudian, rasa lelah menyelimutinya. Ia akhirnya menutup matanya dan tertidur di samping Lucy, menikmati momen ketenangan setelah semua yang terjadi. Saat matahari terbit dan mengusir kegelapan malam, berita tentang terpilihnya Tanya sebagai Presiden Dewan Siswa baru sampai ke Janika 3 hari kemudian. Saat itu, ia dipanggil ke kantor. Profesor Molina, seorang profesor senior dalam studi roh. Awalnya, Janika ragu-ragu menghadiri pertemuan itu, tetapi Profesor Molina meyakinkannya dengan menawarkan poin tambahan. Meskipun ia masih merasa akademiknya cukup menantang dibandingkan para profesor lain, Janika sudah cukup mampu menguasai spirit tingkat tinggi. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa akan ada sesi latihan tempur gabungan, dan sebagai senior, Janika diharapkan menjaga reputasinya. Namun, Janika dengan santai menjawab bahwa ia tidak peduli dengan harga diri atau reputasi. Profesor Molina tersenyum dan berkata bahwa ia tidak berharap Janika menjadi siswa yang terlalu serius. Tetapi bagaimanapun juga, Janika adalah siswa peringkat teratas di angkatannya dan spirit sorcerer terbaik di akademi. Saat berbicara, Profesor Molina memperhatikan sesuatu yang menarik. Janika tampak lebih ceria dari biasanya. Senyumnya begitu lebar, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Profesor itu pun menggoda Janika tentang hubungannya dengan Ed. Mendengar hal itu, wajah Janika langsung memerah, dan jantungnya berdebar kencang. Ia terkejut karena rahasianya terbongkar begitu saja. Tanpa sadar, ia menendang meja dengan keras. Lalu dengan gugup bertanya kepada Profesor Molina mengapa ia berkata seperti itu. Profesor Molina tertawa kecil dan berkata, kamu selalu bersama Ed. Tidak hanya saat pelajaran spirit, tetapi juga di kelas umum dan pelajaran elemental. Kalian pergi ke kafetaria dan fasilitas akademi selalu berdua. Akhir-akhir ini, setiap ada kesempatan, kamu selalu tersenyum sendiri. Saat di kelas, kamu sering melamun sambil tersenyum seperti orang kasmaran. Janika semakin panik dan buru-buru meminta Profesor Molina untuk tidak mengatakan hal itu kepada siapapun. Profesor Molina hanya menghela napas dan menguap sejenak. Ia mengakui bahwa biasanya ia tidak peduli dengan urusan asmara siswa, tetapi kali ini berbeda. Yang lebih lucu adalah, kamu bahkan tidak menyadari bahwa semua orang sudah berasumsi kalian memang berpacaran. Pernyataan itu membuat Janika akhirnya mengerti mengapa ia sering mendapat tatapan aneh dari teman-temannya. Berita bahwa ia dan Ed menjalin hubungan sudah menyebar, meskipun ia sendiri baru menyadarinya sekarang. Hatinya yang polos benar-benar dikejutkan oleh kenyataan ini. Bertahun-tahun yang lalu, Janika masihlah seorang gadis petani polos yang tinggal di sebuah desa terpencil di wilayah Sparet Timur. Dibutuhkan 3 hari 3 malam perjalanan dengan menunggang kuda dari ibu kota kekaisaran untuk sampai ke desa itu. Daerah pegunungan di bagian selatan Sparet Timur disebut Serbuk Sari Tanah Ternak. Janika Fover, seorang gadis yang bisa melihat roh sejak ia masih kecil, dikenal sebagai seorang jenius di desanya. Ia diharapkan membawa kehormatan bagi tempat kelahirannya. Sesekali, orang luar datang mengunjungi desa itu. Di antara mereka, ada seorang tukang pos muda yang meninggalkan kesan mendalam bagi Janika. Berbeda dengan orang-orang desa lainnya, pemuda itu selalu berbicara secara formal padanya. Semua anak muda di desa telah pergi ke kota untuk mencari peluang, namun Janika tetap tinggal dan menjadi gadis kesayangan seluruh penduduk desa. Janika tidak terbiasa dengan cara bicara formal, tetapi keramahan alaminya membuatnya cepat akrab dengan tukang pos tersebut. Seiring waktu, Janika tumbuh menjadi gadis yang cantik dan penuh kasih sayang. Ia menjadi kebanggaan desa, dan semua orang menyayanginya, termasuk tukang pos yang sesekali datang berkunjung. Pada suatu hari, tukang pos itu mengungkapkan perasaannya kepada Janika dengan memberikan seikat bunga. Namun, Janika yang masih terlalu muda untuk memahami cinta, dengan polos menolak perasaan itu. Ia meminta maaf, dan tak lama setelah itu, pemuda tersebut pergi seolah-olah melarikan diri dan tidak kembali untuk waktu yang lama. Ketika mereka akhirnya bertemu kembali, ia membawa sesuatu yang tidak terduga, sebuah surat penerimaan ke Akademi Sylvania. Saat itu, ia secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada Janika, berbicara padanya dengan bahasa formal seperti saat pertama kali mereka bertemu. 3 tahun berlalu sejak pemuda itu masuk ke Sylvania. Wajahnya perlahan mulai terlupakan oleh Janika. Namun bagi pemuda itu, penolakan tersebut tetap membekas. Sementara Janika larut dalam pikirannya, seseorang tiba-tiba memanggilnya, membawanya kembali ke dunia nyata. Orang itu adalah petugas kantor administrasi Aulatrik,
yang menanyakan apakah ia memiliki masalah atau ingin menyerahkan surat permohonan. Jika permohonannya berada dalam yurisdiksi mereka, mereka dapat segera memprosesnya. Janika menatap lembaran kertas yang dipegangnya dengan ragu-ragu. Itu adalah formulir penarikan dari asrama Dex Hall. Melihat sikapnya, resepsionis tampak bingung dan menasihatinya untuk berbicara dengan seseorang yang dekat dengannya sebelum mengambil keputusan. Banyak orang yang bersedia membantunya, tetapi justru perhatian berlebihan itu membuat Janika semakin sulit untuk mengungkapkan isi hatinya. Bahkan kepada sahabatnya, ia merasa berat untuk berbicara. Anise sendiri cukup kesal karena Janika tidak memberitahunya bahwa Ed masih hidup, sehingga ia khawatir tanpa alasan. Namun, ia juga kesal pada dirinya sendiri karena tidak menyadarinya lebih awal. Menyadari kesalahannya, Janika meminta maaf. Perilakunya yang aneh membuat Anise bertanya apa yang mengganggu pikirannya. Janika terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku, "Aku selalu kesulitan mengatakan tidak kepada orang lain. Menolak permintaan seseorang membuatku merasa tidak nyaman." Mendengar itu, Anise berdiri dari kursinya dan berteriak, "Justru karena kau selalu mengatakan ya, orang itu jadi menggantungkan semuanya padamu. Jika kau hanya menemaninya saat bersembunyi, itu tidak masalah. Tapi kau bahkan memasak dan membersihkan untuknya." Dengan wajah tersipu, Janika segera membantah, "Bukan seperti yang kau pikirkan. Aku ingin melakukannya sendiri." Anise menghela napas dan menyarankan, "Bagaimana kalau kalian berdua menjaga jarak untuk sementara waktu? Mungkin itu akan membantumu untuk lebih mudah meminta bantuan atau berkata tidak saat dibutuhkan." Janika sedikit terkejut mendengar itu. Anise melanjutkan, "Jika kalian selalu terlalu dekat, bagaimana bisa ada perasaan baru yang tumbuh?" Namun, setelah mengatakan itu, Anise mulai ragu apakah saran itu realistis. Jika mereka benar-benar menjaga jarak dan Janika akhirnya merasa kesepian, bagaimana jadinya? Tapi sebelum ia bisa menarik kembali kata-katanya, Janika tiba-tiba berdiri dengan wajah cerah. "Terima kasih, Anise. Aku baru saja mendapat ide bagus." Anise terkejut dan bingung dengan reaksinya. Namun, Janika tidak memberi penjelasan lebih lanjut dan segera pergi dengan riang. Di sisi lain, di hutan utara, Ed terus mengembangkan kemampuan sihirnya. Ia kini telah memperoleh beberapa resep teknik sihir dan mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat peralatan sihir. Namun, yang paling ia inginkan adalah tongkat tua Thunderstruck Millennia, tongkat sihir langka yang mampu memperkuat resonansi roh dan meningkatkan efisiensi mana. Masalahnya, bahan utama untuk membuat tongkat itu sangat sulit didapat, terutama cabang dari pohon berusia lebih dari 1000 tahun yang telah tersambar petir. Sementara Ed memikirkan bagaimana mendapatkan bahan tersebut, Janika datang menemuinya dengan senyum ceria. Ed menyambutnya, "Kau terlambat." Janika tersenyum canggung, "Hanya 10 menit." Melihatnya datang dari arah yang tidak biasa, Ed bertanya, "Kenapa kau tidak mengambil jalan yang lebih mudah? Apakah ada sesuatu yang terjadi?" Dengan bangga, Janika menjawab, "Tidak ada alasan, aku hanya ingin mencoba sesuatu yang berbeda." Sebenarnya, ia mengingat saran Anise untuk menjaga jarak dari Ed. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin ia merasa kebingungan. Hari mulai senja, dan suasana di antara mereka menjadi canggung. Janika mencoba untuk berbicara secara formal kepada Ed, seperti saat ia pertama kali bertemu dengan tukang pos di desanya. Namun, hal itu justru membuat Ed bingung. Interaksi yang biasanya nyaman kini terasa aneh dan kaku. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, Janika tiba-tiba berdiri, "Jam malam asrama sebentar lagi. Terima kasih untuk hari ini." Ia segera berlari pergi, meninggalkan Ed yang hanya bisa terdiam melihatnya. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa terhadap perubahan sikap Janika yang mendadak. Namun, satu hal yang pasti, mereka berdua telah memasuki babak baru dalam hubungan mereka, yang entah akan membawa mereka lebih dekat atau semakin menjauh. Di hutan utara, Ed duduk sambil membaca buku, menikmati ketenangan di sekitarnya. Tak jauh dari sana, Milda menghampirinya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu masih bermain permainan mengobrol formal dengan Janika?" Mendengar pertanyaan itu, Ed mengangkat alis, bingung. "Kenapa kamu bertanya?" Milda tersenyum kecil. "Kamu pasti menyadarinya sendiri. Sejak kejadian itu, Janika tampak panik setiap kali bertemu denganmu dan bahkan menghindar." Awalnya, Ed tidak terlalu memikirkannya, tetapi kini dia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Melihat ekspresi Ed, Milda turun dari pohon dan berjalan mendekat. "Kamu khawatir tentang Janika?" Ed menghela napas. "Tentu saja." Milda tersenyum nakal. "Lucu sekali melihatmu seperti ini." Tak ingin membahas lebih jauh, Ed mengganti topik. "Bisakah aku memotong beberapa cabang pohon ini? Aku ingin menggunakannya untuk membuat tongkat Thunderstruck Millennia." Milda tampak terkejut. "Kukira kau sedang memikirkan Janika, tapi ternyata kau masih sibuk seperti biasa." Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Secara teknis, kamu tidak memerlukan izinku untuk mengambil cabang pohon ini." Ed mengernyit. "Bukankah ini pohonmu? Bukankah ini disebut pohon pelindung Milda?" Milda tersenyum samar. "Itu rumit. Aku menjaga seluruh hutan ini, bukan hanya pohon ini. Seorang teman lama memberinya nama itu." Ed merasa kagum. "Kau pasti memiliki banyak koneksi hidup selama itu." Milda tersenyum. "Tentu saja. Ngomong-ngomong, pernahkah kau bertanya-tanya kenapa roh mengambil bentuk hewan?" Ed mengangguk. "Aku memang penasaran.
Karena hewan adalah bentuk yang paling familiar dan mudah ditiru, jelas Milda. Tapi untuk mengambil bentuk manusia, roh membutuhkan sesuatu untuk ditiru. Ed bingung. Lalu, bentuk siapa yang kau tiru? Milda tersenyum jahil. Aku membaca pikiranmu dan mengambil bentuk gadis yang paling dekat dengan tipe idealmu. Ed terkejut. Apa? Milda tertawa kecil. Tentu saja itu bohong. Ed hanya bisa menghela napas, kesal dengan kelakuannya. Milda kemudian melanjutkan cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah bertemu dengan seorang gadis luar biasa yang mampu mengalirkan kekuatan sihirnya ke pohon pelindung dan mempercayakan Milda untuk melindungi hutan ini. Ed mendengarkan dengan kagum, menyadari bahwa sosok di depannya bukan hanya seorang sarjana atau penyihir biasa, tetapi Sage Agung Sylvania sendiri. Waktu berlalu, dan di Akademi Sylvania, Janika datang ke kabin Ed. Dengan canggung, dia menyapanya, tidak tahu apakah harus berkata, halo, atau, hai. Ed hanya tertawa kecil dan membalas sapaan itu, lalu menawarkan apel padanya. Namun, Ed segera menyadari bahwa Janika tampak aneh. Ada apa denganmu? Apakah kau tidak enak badan? Janika menggeleng. Bukan itu, aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Tapi, aku ingin kau mendengarkannya baik-baik sebelum menjawab. Ed mengangguk, menunggu pertanyaannya. Dengan wajah memerah, Janika berkata, bagaimana jika aku meninggalkan Dex Hall dan tinggal di kabin bersamamu? Ed terkejut, bahkan sampai tanpa sadar memotong jarinya dengan pisau saat mengupas apel. Janika langsung panik dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Setelah menenangkan diri, Ed berkata, aku yakin kau sudah tahu apa yang akan kukatakan. Aku menganggapmu orang yang luar biasa, pekerja keras, dan hebat. Aku juga menyukaimu. Janika terkejut, wajahnya semakin merah. Tapi sebelum Ed bisa melanjutkan, dia berkata dengan gugup, aku tidak keberatan jika itu kau. Kini, giliran Ed yang terkejut. Keheningan menyelimuti mereka, tetapi kali ini terasa lebih dekat dibanding sebelumnya. Ed akhirnya duduk di sampingnya. Janika, apakah kau mengalami banyak masalah? Janika tersenyum pahit. Mungkin aku hanya ingin melarikan diri. Aku lelah selalu berada di bawah tekanan dan tatapan semua orang di akademi. Aku hanya ingin tempat di mana aku bisa merasa bebas. Ed memahami perasaannya. Manusia hidup dengan saling mengandalkan satu sama lain. Kadang kita bersandar pada orang lain, dan kadang kita juga menanggung beban mereka. Jika kau merasa ini sepihak, lain kali aku akan meminta sesuatu darimu juga. Janika menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Ed tersenyum. Tinggal di kabin yang sama mungkin terlalu berlebihan. Tapi bagaimana kalau kita membangun kabin terpisah di dekat sini? Janika tampak kaget, lalu tiba-tiba memeluknya erat. Terima kasih, katanya dengan suara bergetar. Ed tersenyum, menyadari bahwa meskipun Janika mencoba menciptakan jarak di antara mereka, hubungan mereka justru semakin dekat. Mungkin, mulai saat ini, segalanya akan berubah. Seiring waktu berlalu, matahari perlahan muncul di ufuk timur, mengusir kegelapan malam. Ed terbangun dari tidurnya. Meskipun ia telah mengizinkan Janika untuk tinggal di sana, membangun kabin baru bukanlah perkara mudah. Selain harus menghadiri kelas, ia juga harus menyelesaikan pembuatan tongkat sihirnya. Memikirkan bagaimana mengatur semua itu dalam jadwalnya membuatnya semakin lelah, hingga tanpa sadar ia kembali tertidur. Namun, ketika Ed masih memikirkan bagaimana ia bisa menemukan waktu untuk membangun kabin baru untuk Janika, ia mendengar suara dari luar. Penasaran, ia segera membuka pintu kabinnya dan melihat seseorang berdiri di sana. Itu adalah roh Taron, yang langsung menyapanya dan bertanya apakah ia sudah bangun. Taron mengatakan bahwa kedatangannya sangat tepat karena ia membutuhkan nasihat Ed. Ia belum pernah membangun kabin sebelumnya. Melihat situasi itu, Ed tampak ragu untuk membantu karena membangun kabin tentu akan sangat merepotkan. Namun, ternyata para roh telah bekerja keras sehingga pekerjaan bisa selesai dengan cepat. Melihat wajah Ed yang masih terlihat mengantuk, Taron tersenyum. Ia mengatakan bahwa semalam ada perayaan besar di alam roh, sehingga mereka semua begadang untuk berpesta. Namun, mereka tetap harus segera memulai pembangunan kabin. Sambil melihat para roh bekerja tanpa lelah, Taron menjelaskan bahwa mereka telah selesai membersihkan lahan dan siap untuk membangun pondasi. Ia merasa akan lebih baik jika kabin dibangun menghadap ke sisi lain, sehingga di pagi hari mereka bisa saling melihat dengan jelas. Menurutnya, pemandangan seperti itu akan terasa sedikit romantis. Sementara itu, Ed masih dalam keadaan setengah sadar, takjub dengan betapa cepatnya para roh bekerja. Para roh pun berdiskusi apakah kabin sebaiknya dibangun bersebelahan dengan kabin Ed. Namun, mereka merasa itu mungkin akan terlalu sempit, sehingga perlu ada sedikit ruang untuk menjaga privasi. Setelah berpikir sejenak, beberapa roh justru berpendapat sebaliknya, semakin dekat, semakin baik. Saat Ed masih kebingungan melihat perdebatan para roh, tiba-tiba Mook, makhluk kecil yang bertindak sebagai mandor proyek, datang dan bertengger di bahunya. Dengan sikap hormat, Mook memberitahu Taron bahwa target waktu pengerjaan adalah 10 hari. Ia berjanji akan membuat perencanaan yang seefisien mungkin. Namun, Taron tampak tidak puas dengan jadwal itu. Ia mengingatkan bahwa dulu para penyihir roh pernah menempuh perjalanan selama 3 hari dan 3 malam melintasi pegunungan bersalju tanpa istirahat, lalu tetap bertarung keesokan harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Mendengar kemarahan Taron, Mook gemetar ketakutan. Dengan suara ragu-ragu, ia menawarkan untuk mempercepat pengerjaan menjadi 1 minggu. Namun, Taron masih tampak tidak puas. Tanpa memperpanjang perdebatan, ia langsung berpaling ke Ed dan berkata bahwa mereka akan menyelesaikan kabin dalam 5 hari. Ia meminta Ed untuk bersabar dengan kebisingan yang akan terjadi selama proses pembangunan. Ed terkejut. Ia sendiri membutuhkan waktu sebulan untuk membangun kabinnya, tetapi para roh bisa menyelesaikan semuanya dalam 5 hari. Sementara itu, Mook tampak semakin bingung, tidak tahu bagaimana mereka bisa memenuhi target yang mustahil itu. Namun, perintah tetaplah perintah. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia pasti bisa melakukannya. Melihat kegelisahan Mook, Ed merasa sedikit bersalah. Ia tidak bermaksud membuat keadaan menjadi seperti ini. Meski ia tidak perlu banyak membantu dalam pembangunan kabin, ia tetap merasa sangat sibuk. Setidaknya, masalah jadwalnya yang ketat kini telah terselesaikan. Sekarang, ia memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan Thunderstruck Millennia, tongkat sihir yang akan ia buat untuk Janika. Ada banyak hal yang ingin ia balas padanya. Janika telah membantunya dalam banyak hal, dan hanya memberinya tempat tinggal di kamp rasanya belum cukup. Meskipun Ed memiliki banyak tongkat sihir dari hadiah keluarga dan teman-temannya, Janika tetap bersikeras menggunakan tongkat kayu ek tua. Ed tidak yakin apakah Janika akan menyukai tongkat sihir yang akan ia buat untuknya. Namun, sambil dengan hati-hati mengiris cabang pohon tua di tangannya, Ed berharap Janika akan menyukainya.